Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial semuanya, berjumpa kembali dengan channel saya Dunia Bansos. Channelnya selalu membahas tentang informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya, tentunya mengenai dunia perbansosan yang ada di Indonesia ini. Halo sahabat sosial semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar sahabat sosial hari ini tentunya dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun hari ini teman-teman dan sahabat sosial banyak sekali yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa ini selalu membawa keberkahan buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Halo sahabat sosial semuanya, kita pembahasan hari ini seperti dengan thumbnail kita. Alhamdulillah mulai dicairkan bansos Rp600.000 melalui PT Pos Indonesia. Kemudian PKH komponen balita banyak yang tidak dibayarkan. Nah, tentunya teman-teman dan sahabat sosial semuanya, ini ada bansos Rp600.000 yang sudah mulai dibayarkan melalui PT Pos Indonesia. Bansos apa ini ya? Tentunya teman-teman semuanya, untuk mengetahui jawaban ini, sekali lagi kami mohon untuk dukungan dan bantuannya kepada teman-teman semua untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Kemudian juga kami mohon untuk di-subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman dan sahabat sosial semuanya tidak ketinggalan informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya mengenai dunia perbansosan yang ada di Indonesia ini. Oke sahabat sosial semuanya, langsung saja kita bahas tentang alhamdulillah mulai dicairkan bansos Rp600.000 melalui PT Pos hari ini. Nah, tentunya teman-teman dan sahabat sosial semuanya, kita mengingat bahwa sudah banyak sekali bantuan-bantuan sosial yang sudah dicairkan oleh pemerintah di tahun 2024 ini. Mulai dari BPNT, PKH ya, kemudian juga bantuan mitigasi risiko pangan yang berbentuk beras juga sudah dicairkan, bantuan program Indonesia Pintar juga sudah dicairkan, kemudian ada lagi bantuan rice cooker gratis dari pemerintah juga sudah dicairkan. Begitu banyak semuanya bantuan-bantuan ini sudah dicairkan oleh pemerintah ya. Tinggal bantuan apa saja yang sudah teman-teman dapatkan dari pemerintah ini, bantuan PKH atau BPNT, atau teman-teman semuanya masih menunggu bantuan tambahan ya, atau bantuan BLT mitigasi risiko pangan yang sekarang tentunya masih viral sekali di media sosial, dan tentunya ini adalah hot news ya, berita terhangat untuk di dunia perbansosan. Nah, tentunya ini ada bansos Rp600.000 mulai disalurkan oleh PT Pos per hari ini. Nah, ini adalah bantuan sosial untuk BPNT ya. Mengapa mereka menerima Rp600.000 sedangkan yang lain menerima Rp400.000? Nah, perlunya teman-teman ketahui bahwa untuk BPNT ini terjadi dua kelompok atau dua perbedaan. Kelompok yang pertama adalah mereka yang mengalami gagal salur. Artinya khusus mereka penyaluran PT Pos yang mengalami gagal salur di periode Januari kemarin, maka di bulan Maret ini resmi disalurkan uang dengan total Rp600.000 ini untuk dibayarkan untuk periode Januari, Februari, dan Maret. Nah, jadi mereka yang mengalami gagal salur per hari ini langsung dibayarkan oleh pihak PT Pos, sekaligus 3 bulan dibayarkan oleh pihak PT Pos. Jadi mereka menerima bantuan untuk BPNT-nya yaitu sebesar Rp600.000. Kemudian bagaimana dengan yang kedua ya? Yang kedua ini adalah mereka yang sukses salur ya, artinya yang mereka terbayarkan melalui PT Pos Indonesia di periode Januari, maka untuk di tahap kedua ini mereka menerima 2 bulan sekaligus, yaitu untuk pembayaran periode Februari dan Maret. Jadi mereka menerima pembayaran dengan total Rp400.000. Nah, tentunya teman-teman masih mengharapkan kapan sebenarnya pencairan untuk proses selanjutnya, sedangkan untuk periode Februari dan Maret sudah dibayarkan, dan nanti teman-teman untuk BPNT ini tinggal menunggu pembayaran khususnya di bulan April
April ya. Mudah-mudahan karena kita mengingat dan Ibu Risma Bu Mensos juga, kita juga telah mengatakan bahwa untuk bansos ini yang baik PKH maupun BPNT akan dibayarkan lagi sebelum Lebaran. Sedangkan Lebaran itu terjadi sekitar antara tanggal 11 12 ya, 10 11 12 lah. Kira-kira tanggalnya seperti itu. Artinya di antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ya, tentu pasti ada proses pencairan khususnya untuk BPNT karena tidak mungkin akan dibayarkan di periode bulan Maret ini ya teman-teman. Jadi masih ada harapan pasti akan dicairkan untuk periode Aprilnya ya. Kemudian kita langsung saja ya teman-teman. Informasi kita yang selanjutnya adalah PKH komponen balita banyak yang tidak dibayarkan. Ini khusus untuk mereka yang PKH yang memiliki balita, tetapi kok ketika diterima dananya justru komponen balita ini tidak terbayarkan. Sedangkan komponen balita ini setiap per 3 bulannya itu dibayarkan dengan total Rp750.000 ya teman-teman. Jadi ini balita ini termasuk komponen yang ketika dibayarkan bantuannya itu besar. Namun banyak sekali teman-teman ketika mempunyai balita tetapi tidak dibayarkan oleh pihak Kementerian Sosial ke rekeningnya teman-teman. Alasan yang pertama adalah bahwa balitanya itu belum masuk KK ya. Belum masuk KK atau ketika masuk KK tetapi belum padan capil ya. Ini penyebab yang pertama kali mengapa balitanya tidak dibayarkan oleh Kementerian Sosial. Jadi buat teman-teman yang mempunyai balita tetapi belum terdata atau belum padan capil, ini salah satu penyebabnya. Kemudian penyebab yang kedua, mengapa balita itu tidak dibayarkan adalah karena balita itu bukan lagi anak yang kedua ya. Karena balita itu diberi batasan hanya sampai dengan balita kedua. Kalau sudah anak ketiga, anak keempat dan kelima walaupun balita, maka ini tidak akan dibayarkan oleh pihak Kementerian Sosial. Jadi batasnya hanya di balita kedua ya, ini aturannya. Kemudian yang selanjutnya, apalagi sih sebenarnya penyebab ketika PKH balita itu tidak dicairkan? Ini adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah ketika balitanya sudah memasuki usia anak sekolah atau prasekolah ya, atau anak TK ya. Ketika usianya sudah mulai memasuki ini, biasanya mereka tidak dibayarkan lagi untuk bantuan PKH-nya. Jadi teman-teman semuanya harus memahami dan mengetahui bahwa balita itu hanya dibayarkan sampai dengan balita kedua ya, sama kayak komponen kehamilan ya. Jadi hamil juga hanya sampai dengan hamil kedua juga dibayarkan. Jadi teman-teman semua untuk program Keluarga Harapan ya, mudah-mudahan balitanya yang kemarin belum masuk ya, mudah-mudahan ini karena faktor mereka karena dari balita mau masuk ke usia anak SD ya. Mudah-mudahan ketika di SD-nya data mereka terupdate oleh sistem, kemudian bisa dibayarkan dan dana bantuannya bisa masuk ke rekeningnya keluarga penerima manfaat. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya ya, inti dari video hari ini bahwa yang pertama adalah bansos Rp600.000 yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia adalah bansos untuk BPNT periode pembayaran Januari, Februari dan Maret. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor mengapa balita itu tidak dibayarkan lagi oleh Kemensos. Salah satunya adalah karena mereka bukan lagi balita yang terkategori atau memang disyaratkan oleh Kementerian Sosial, yaitu balita yang 1 dan 2 ya. Ketika teman-teman punya anak lagi yang ketiga dan keempat, maka balitanya tidak akan dibayarkan. Oke teman-teman, mungkin itu saja kesimpulannya ya hari ini. Dan sekali lagi kami mohon dukungan dan bantuannya kepada teman-teman semua untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kemudian juga kami mohon untuk di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya dari channel Dunia Bansos. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.